karena dia sudah katanya sudah kerjasama dengan saya untuk membeli tuyul non OS, dan dia Intel OS-nya, dan ternyata tuyulnya nggak bisa nyolong duit tetangganya. Nah, ini. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak. Lucu ya? Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung-tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung 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 tung. Share ke teman kalian yang susah sahur. Lucu ya? Kalau buat kami lucu. Buat yang umurnya 25 tahun. Sedangkan pripun? Ini lucu karena yang lain menganggap lucu dan saya nggak paham lucunya. Ya mungkin betul definisi apa namanya anak 25 tahun itu tadi. Ada yang ngomong itu ya, lucu tuh selera satu. Yo aku yo ono setuju nih juga. Yang saya pahami lucu adalah ketika kita punya konsep world model, terus kemudian ketika melihat sesuatu kita ada ekspektasi atau punya apa namanya prediksi biasanya apa yang terjadi, terus sedikit scoot, sedikit belok pada arah yang tidak diharapkan sama sekali. Nah itu kan teorinya gitu semua saya. Jadi ada set expectation, terus surprise-nya lucu. Ada surprise-nya macam-macam. Ini tinggal seberapa beloknya ya. Kalau beloknya terlalu banyak bisa jadi aneh. Kalau beloknya terlalu sedikit kurang lucu. Jadi lucunya harus pas banget. Makanya timing ini penting banget kalau pemahaman saya tentang joke. Jadi ketika kita sudah punya prediksi otaknya mau gini, ternyata balik, oh aku nggak kira, ternyata kayak gitu angle mandangnya atau outputnya dan seterusnya lah. Semua manusia sumber lucunya ada satu. Saya ngeliat ini tadi tidak lucu karena saya tidak punya set of expectation. Yang nonton kan, nonton oke, apa yang direpresent. Ini kalau dari teori tadi menunjukkan bahwa saya tidak punya cukup world model untuk memahami apa di balik ini yang menjadi kontras dari apa namanya, dari yang saya lihat ini untuk menjadikan ini lucu. Belok dari world model yang mana? Nggak ada world model dasarnya kok. Oke, ada orang sahur, terus kemudian biasanya mukulin kentongan, bunyi tung 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 tung, oke. Terus kemudian kalau nggak bangun keluar makhluknya, oke. Itu masih preposisi, belum apa sih, belum hitnya tuh, belum punchline-nya nih, agak paham punchline-nya di mana. Lagi-lagi mungkin itu yang disebut sebagai generation gap. World model yang dimiliki anak-anak muda sekarang, yang dengan basisnya internet, yang dengan basisnya pengalaman apa namanya, yang dialami dengan teknologi, dunia yang dialami mungkin berbeda dengan bapak-bapak seperti saya yang nggak connect nih kemudian. Apa ya modelnya gimana ya? Oke. Kalau saya boleh pengen belajar memahami, tolong ceritakan gimana nih modelnya, apa yang membuat ini lucu, kira-kira gimana? Apa ya? Nggak tahu sih mas, aku nonton tiba-tiba lucu aja. Belas aku nggak bisa mengartikulasikan alasannya gitu loh. Dan tak pikir ketika Mas Abran yang lebih sepuh nonton juga mengalami experience yang sama, langsung ketawa, kok enggak ya? Itu lucu juga. Nggak paham saya, coba. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung-tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung 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 tung. Share ke teman kalian yang susah sahur.
Lucu Mas. Aku ketawa karena kalian ketawa, bukan aku ketawa karena paham. Oke, jadi gini, kalau misalnya hampir kejadian yang sama, apa lucu juga, misalnya apa ya, dipanggil keluar untuk main bersama, Noel, nggak keluar nanti akan muncul makhluk Noel, nggak lucu? Oke. Ini kejadian sahur sehari-hari ya, dulu. Ya, dengan kreativitas membangunkan orang sahur, oke. Terus mungkin yang belum pernah dibayangkan bayangan saya, kalau nggak sahur kemudian muncul makhluk yang mengejar-ngejarmu untuk sahur, oke. Good imagination, tapi what's so funny gitu. Ya, ada yang ngomong gini juga sih, you dissect the joke, you kill the frog. Ya kalau dianalisis joke-nya apa, ya jadi nggak lucu lagi. Itu it make sense juga. Tapi intinya bahwa saya nggak punya cukup world model, nggak punya cukup pemahaman atau pengalaman untuk menjadikan ini tertawa pada ngelihat pertama. Lihatnya apa yang pengen dikomunikasikan sih? Oke. Oke, ekspresinya mungkin lucu, aneh, kepala di dalam toilet. Kalau kepala di dalam jumbleng sama lucunya nggak kira-kira? Atau ini harus toilet modern? Kalau toilet yang dead, the joke is dead. The fact is bahwa joke tidak tertransfer ke generasi. Mungkin itu pengalaman yang bisa kita ambil. But wait, perlu penelitian lebih lanjut ini. Dead joke itu selalu stabil loh. Dead joke maksudnya orang-orang yang kita mesti lihat nih, Gen Z, dead joke-nya suatu hari nanti sama nggak dengan dead joke sekarang. Itu ada teori yang menarik tentang itu, tapi kita perlu observasi nih. Monggo, kalau ada yang tahu kenapa ini lucu, tolong dijelaskan di komen. Tolong dijelaskan kalau bisa detail dengan rumus dan biar Mas Abram paham. Ya, biar saya paham, biar bisa ikut tertawa. Membagi kebahagiaan itu hal yang baik. Terima kasih.